Bosen dengan suasana kalau liburannya di hotel? Bisa coba aja nih habiskan liburannya di lokasi yang akan kita review kali ini. Kira-kira fasilitasnya ada apa aja dan seperti apa pengalaman saat menghabiskan staycation di sini? Selengkapnya setelah video openingnya dulu aja ya. Kali ini kita masih di daerah Pangalengan, Bandung nih. Setelah sebelumnya kita jalan-jalan online ke salah satu lokasi wisata di Pangalengan ini, maka kali ini kita lanjutkan aja dengan menginap di salah satu lokasi menginap unik di sini. Dari Jalan Raya Pangalengan tuh kita masih masuk ke bagian dalamnya lagi, dan kalau cek pakai Google Map juga sesuai kok titiknya tuh. Setelah ikuti petunjuk dari Google Map, kalau sudah ketemu dengan gerbang masuk ini dengan tulisan Sinta Corner, artinya kita sudah sampai nih ke area lokasi menginapnya. Nah, jadi memang untuk lokasi menginap unik di Pangalengan ini tuh sepertinya satu manajemen dengan Sinta Corner 2 ya. Oh ya, untuk Sinta Corner 1 tuh udah pernah kita review juga tuh dulu. Antara Sinta Corner 1 dan Sinta Corner 2 ini tuh berbeda lokasi sekitar 2 menitan perjalanan aja. Dan bisa dilihat dong ya, setelah masuk melewati gerbangnya tadi tuh, kita tuh masih harus terus berkendara aja nih. Untuk jalur jalannya ini tuh masih tanah dan berbatu sih ya, tapi udah lumayan oke kok untuk jalannya. Jadi tidak termasuk ekstrim ya. Sepanjang jalannya tadi juga kita akan banyak menemukan papan petunjuk arahnya, jadi tenang aja, nggak bakalan bingung dan salah belok asalkan kita baca ya petunjuk arahnya. Dan ini akhirnya kita sudah sampai nih di Sinta Corner 2 Pangalengan, Bandung. Beres parkirin kendaraan, kita langsung disambut oleh staff resortnya ini dan diinfokan untuk masuk ke lokasi lobi Sinta Corner 2-nya aja untuk memulai proses check-in-nya. Nah, tapi kita tuh bukan akan menginap di gedung Sinta Corner 2 ini ya. Untuk nama lokasi tempat menginap yang kita pesan tuh adalah Bob's Container. Tapi memang lokasinya tuh satu kawasan dengan Sinta Corner 2 ini. Beres dengan proses check-in-nya yang tanpa biaya deposit lagi dan kita tuh hanya meminjamkan kartu tanda pengenal aja. Akhirnya kita diantarkan nih oleh staff resortnya ini untuk menuju ke lokasi menginap kita. Oke, tadi tuh kesininya kita dianterin langsung sama staff resortnya, dan ini nih kita udah sampai nih di tempat yang akan kita inepin kali ini. Ini bagian depannya, kontainer-kontainer gini, unik. Di bagian luarnya ini juga kita dapetin ini ya, ada platform kayu tempat duduk-duduk juga. Di sini juga ada buat ini nih, buat api unggun, tapi kayaknya harus, tadi kita lupa nanya ya, api unggun ini bisa minta disiapin atau harus nyiapin sendiri nih. Di sebelah sini juga ada bangku lagi, sini juga ada bangku lagi, dalam. Dan kita langsung lihat aja ya bagian dalam dari kontainernya ini. Nah, ini buka aja pintunya. Begitu kita buka, di sebelah sini kita dapetin bagian dapurnya. Kita dapetin seperangkat alat minumnya nih. Ada alat masaknya juga, sepasang cangkir, kopi, gula. Oh, dapetin itu ya. Dapetin ini juga nih. Apa namanya tuh? Aduh, kok jadi nge-lag ya? Galon, air galon. Galonnya ada nggak nih? Galonnya segini lagi. Ya, untung kita udah beli ya. Kita udah siap-siap juga. Dapetin ini juga, kompornya ada atau enggak ya, kita coba aja. Kita langsung coba aja lah ya. Kompornya ada, sip. Tahu gitu kita tadi beli bahan makanan lain ya. Alat-alat masaknya di sini juga nih. Di sebelah situ dapetin cermin juga tuh. Cermin juga. Jadi ini, begitu masuk langsung dapetin sebuah dapur. Dan kita langsung lihat aja ya bagian kamar tidurnya nih. Wih. Di sebelah sini dapetin tempat duduk. Meja buat bengong-bengong sambil melihat ke depan. Wih, view-nya seger banget. By the way, ini kita kesorean. Sekarang tuh 3:30. Jadi ini kita kelamaan di jalannya. Suasananya jadi kayak gini ya. Waktu kita datang sore-sore nih, 3:30 sore. Setelah itu di situ kita dapetin ini lemari. Dan ini nih kasurnya. Kasurnya itu kasur double. Dapetin juga jendela di belakang sana. Jadi luas sih untuk kasurnya sih. Ini lemari-lemarinya juga, dapat hanger juga. Oh ya, handuknya tuh di sini. Dapat sepasang handuk seperti ini. Jadi ini nih untuk kamar tempat kita nginep hari ini. Wih. Enak nih bisa bengong-bengong di sini.
dengan view ke bagian kasurnya juga. Dan sekarang kita lihat bagian kamar mandinya juga aja sebentar. Kita buka kaos kaki dulu. Kita buka aja. Oke. Ini kamar mandinya. Oh, sistemnya ada gayung dan ini. Dan ember. Lalu shower. Nanti kita coba shower jalan atau enggak. Kenapa harus ada gayung dan ember. Setelah itu ada toiletnya, toilet duduk. Dapetin jet shower. Dan juga itu tisu. Jadi kayak gitu ya kamarnya ini. Wih. Perjalanan dari Bandung ke sini tuh 2 jam. Apakah worth it nginep di sini? Nanti pastinya kita review lebih lengkapnya. Ini kita baru nyampe banget juga. View-nya seperti ini nih. Nyaman banget sih menurut kita sih. First impression kita sih tempatnya unik. Jadi kita banyak dapat tempat nongkrong-nongkrong kayak gini. Jadi kita nggak terbatas cuman bengong-bengong di kamarnya aja atau tidur-tiduran doang. Kita bisa duduk-duduk santai di sini juga. Oke sih, first impression kita. Nanti kita update lagi, karena ini udah sore juga, kita mau rehat dulu. Nanti segera kita update lagi ya, kita mau rehat dulu aja nih. Dan sekarang tuh udah jam 4 sore nih, kita udah cukup istirahatnya. Kita mau bahas lebih detail soal kamar ini. Jadi di sini kita nggak dapetin wifi, nggak ada TV juga. Dan untuk sekarang ini bukan pagi ya, sore-sore ini tuh bisa dilihat cukup lumayan banyak lalat di sini. Kamarnya juga seperti sudah kita lihat tadi ya. Lumayan lengkap, ada dapurnya juga. Di sini kita dapetin sebuah platform nih. Platform kayu gitu, cuman ini kayaknya tuh udah agak-agak lapuk ya. Jadi mungkin kalau misalnya seorang mungkin bisa ya di sini, masih kuat. Cuman ini takut ambrol. View-nya oke, view-nya hijau banget seperti ini. Keren banget juga. Nanti kita ke sebelah sana. Turun dulu bentar. Di sini kita dapetin bangku lagi, dapetin juga ini untuk bakar-bakaran. Tapi nggak dapet peralatannya sih. Di dapur juga nggak ada. Banyak banget bangku, 1, 2, 3. Jadi bisa duduk-duduk santai. Sekarang kita lihat aja ya, jalan-jalan ke arah sana. Nah, sambil jalan-jalan santai di sore hari yang cerah ini, sekalian aja nih kita akan bahas juga ya tentang harga menginap di Bob's Container ini. Tapi pastinya di awal kita infoin lagi ya, kalau soal harga itu tetap bisa berbeda dan berubah tergantung dengan tanggal pemesanan dan tanggal menginapnya. Kita pesan Bob's Container ini di aplikasi Traveloka aja dengan harganya tuh mulai dari 200 ribuan aja dong. Jadi untuk harga menginapnya di kamar ala rumah kontainer dengan halaman view hijau ini tuh termasuk murah banget kan ya. Belum lagi juga disediakan alat-alat memasak dan banyak bangku-bangku juga yang enak banget tuh untuk dipakai duduk-duduk santai selama menginap di sini. Jadi dengan budget yang terbatas ternyata kita tuh masih bisa tuh liburan di Pangalengan Bandung ini. Nah, jadi tadi tuh waktu check-innya tadi di sana di Sinta Corner 2, kesininya tuh jalan kaki ke sini. Dan ini lumayan agak licin-licin kalau turunnya. Kalau naiknya sih nggak terlalu, cuman tadi turun ke sini tuh agak-agak pelan-pelan aja soalnya sepatunya juga nggak terlalu ini ya, harus yang gigit banget bagian kakinya. Udah nih, sore-sore ini kita santai-santai aja di sini. Lebih nyaman untuk saat ini, lebih nyaman di bagian luarnya sih. Soalnya kita banyak disediakan tempat nongkrong di sini, jadi enak banget. Aduh, bisa duduk-duduk santai di sini, menikmati suasana Pangalengan saat sore hari di jam 4 sore kayak gini. Cuman emang lalat nih men, masalahnya mungkin ada di lalat ya, lalatnya banyak banget. Tadi juga niup lalat sebenarnya dari tangan, geli-geli gitu. Dan ini nih view sore harinya. Nanti mungkin sekarang kan jam 4, nanti kita lihat suasana saat menjelang maghrib, menjelang gelapnya. Untuk sore hari suasananya seperti ini, nyaman banget overall menurut kita. Di bagian luarnya duduk-duduk santai di sini aja karena udaranya seger banget di Pangalengan kan ya. Jadi udaranya seger banget di sini tuh. Jadi ini sampai saat ini cukup pas tempat ini buat kalau misalnya mau merasakan kesegaran Pangalengan dengan harga yang terjangkau. Tapi lumayan oke tempatnya. Menurut kita sih udah oke lah ya sejauh ini, walaupun memang ada kekurangan-kekurangannya juga ya. Nanti kita update lagi suasana saat menjelang gelap di sini ya. Sekarang kita rehat lagi aja deh di kamar kita. Dan sekarang udah makin sore, ini tuh di jam 4:30-an. Yang paling enak sih di sini kita bisa ngopi aja ya. Nikmatin suasana sore hari di tempat ini. Untuk mataharinya tuh di sebelah sana. Jadi sunset, cuman memang kita nggak dapet sunset sih ya. Mataharinya udah menghilang dari pandangan. Untuk sunrise-nya berarti nanti dari arah sana, cuman nggak tahu juga nih
ada sunrise-nya atau enggak. Untuk sore hari sih lalar-lalarnya udah nggak sebanyak waktu tadi kita check-in ya. Tadi jam 3-an gitu, sekarang udah berkurang jauh. Mudah-mudahan waktu malam hari makin nggak ada lalarnya. Udah deh, kita santai-santai lagi aja. Dan sekarang ini udah jam setengah 6 sore, jadi udah lumayan gelap. Ini kita udah udah nyetok makanan-makanan, beli aja. Walaupun di sini tuh kita baru tahu ya ada kompor, jadi bisa masak-masak sebenarnya. Kita kira tuh harus beli gas sendiri yang kecil-kecil gitu, ternyata gas besar juga, gas 3 kilo. Nah ini nih suasana di luarnya saat sore hari, sore menjelang malam ya. Ini tuh lampunya dinyalain sendiri, jadi kita kira tadi tuh sebelumnya lampunya tuh bakal nyala otomatis gitu dari pusatnya, tapi ternyata enggak. Saklarnya di sini untuk nyelamatin lampunya. Ini suasana saat malam harinya, menjelang malam hari ya, setengah 6 sore. Bagus sih buat foto-foto, tempatnya ini juga nyaman banget. Kita lebih sering ngabisin waktu di luar, akhirnya di sini tuh selama nginep di sini tuh nongkrong di sini aja, di dekat-dekat banyak tempat duduk di sebelah sini. Jadi kita nongkrong di sini aja sambil ngopi juga tadi. Dan overall nyaman ya. Paling nanti malam di sini tuh tadi kita cek Shopee Food ada, jadi bisa delivery makanan juga. Masih tetap nyaman-nyaman aja, nggak harus beli offline. Cuma nanti mungkin malam antara kita mau cari makan keluar atau delivery ke sini sih. Sekarang kita mau nyantai lagi aja di sini. Kita lebih banyak di luarnya aja sih, lebih nyaman ya. Udaranya juga dingin segar. Nanti kita update lagi saat suasana malam harinya ya. Ini tuh masih sore menjelang malam sih. Seperti ini. Dan sekarang sudah malam hari ini, udah gelap, itu jam setengah 7 malam. Untuk suasana kamarnya saat malam hari itu terang ya, lampunya tuh di situ tuh, lampunya itu. Kita lihat dulu aja kamarnya ini, suasananya saat malam hari. Jadi mejanya tuh cuma satu ini, makanya ini rame banget sama bahan-bahan makanan kita selama kita nginep di sini. Sebenarnya ada meja satu lagi tuh di sini, di bagian dapurnya. Jadi ini isinya banyak banget. Dan untuk di sini tuh kesetnya tuh kayak gini sih, jadi ini kesetnya tuh kurang ya, jadi ini nggak nyerap air sebenarnya, jadi kita korbanin baju buat jadi keset deh akhirnya. Kayak gitu untuk kamarnya ini suasananya. Dan tadi dari tadi sore juga kita tuh ngabisin waktunya lebih banyak di bagian luarnya sih. Kita lihat suasana kamarnya, suasana luarnya seperti ini. Lampu Instagramable sih. Malam harinya banyak lampu-lampu juga, jadi nyaman-nyaman aja. Oh ya, tadi juga ada security-nya ke sini. Jadi tadi tuh kita kan mindahin kendaraan kita deket ke bagian atasnya itu tadi, ke bagian tanjakan tanahnya itu. Tadi tuh diminta balikin lagi tuh di parkirnya di bagian ini aja katanya, di bagian deket ke tempat check-in-nya aja katanya supaya bisa dijagain. Jadi parkirnya tuh nggak bisa di tempat yang tadi kita parkir ya akhirnya ya. Jadi seperti ini, untuk kasurnya nyaman. Kamarnya juga termasuk luas. Walaupun ini akhirnya kita buka aja, soalnya si bagian pintunya kita buka aja, soalnya ini agak-agak ini ya. Kamar itu kalau ditutup tuh agak-agak sumpek karena nggak ada sirkulasi lain selain bagian pintunya. Jadi kayak gitu sih. Untuk makan malam kita masih ngeblank. Antara kita makan yang kita bawa aja nih, udah banyak bawa makanan ringan, atau kita pesen delivery online, atau kita jalan-jalan keluar. Kita belum tahu sih, jam segini aja udah mager. Nanti kita tinggal update lagi ya suasana pagi harinya di sini. Kita lanjut istirahat dulu aja nih. Nah, tapi ini kita akhirnya memutuskan untuk gak langsung tidur aja sih malam ini. Sekalian aja nih, kita mau jalan-jalan buat lihat suasana malam hari di area tempat kita menginap ini. Kebetulan juga karena malam ini cerah dan gak hujan, jadi kita pilih untuk jalan-jalan malam aja nih. Dan ini ya perjalanan dari lokasi di mana Bob's Container berada ke gedung Sinta Corner 2, tempat kita proses check-in tadi sore. Kalau jalan kaki tuh sekitar 5 menitan aja sih dari lokasi gedung Sinta Corner ini sampai ke lokasi Bob's Containernya. Oh ya, kalau pesan delivery makanan tuh nanti harus dititipkan ke security di depan dan diambil sendiri. Jadi makanya itu akhirnya kita mutusin tuh sekalian aja nih kita keluar dan belanja bahan-bahan makanan untuk nantinya kita masak-masak aja di kamar kontainernya. Kebetulan kan ada alat memasaknya yang lumayan lengkap ya. Nah, jadi akhirnya kita mulai tadi tuh belanja bahan-bahan masakan aja. Kita bisa masak-masak di kamarnya ini. Dan ini nih makan malam kita.
Nanti mungkin sarapan pagi juga kita bikin-bikin lagi dulu aja di sini karena bisa masak-masak ya, jadi enak banget. Sekarang kita mau makan malam dulu aja nih. Di sini juga kita dapetin view ke bagian luarnya itu, bagian platform kayunya. Dari sini kita mau makan malam dulu aja. Nah, jadi tadi tuh kita habis jalan-jalan. Sekarang kita udah sampai lagi tempat kita nginep. Udah kelihatan tuh di bawah sana tuh. Nah, Bob's Container. Kita harus melewati jalan ini dulu. Tapi ini udah banyak bekas ininya sih, bekas kakinya sih. Cuman ya ini lumayan sih, lumayan licin cuks. Jadi ini nginep sekaligus ini ya, adventure ya. Mungkin semoga ini ada sih, ada perkembangan, peningkatan kualitas. Semoga nanti di semen atau gimana, atau bikin tangga gitu, jangan tanah gitu. Dan sampailah kita lagi di Bob's Container, tempat kita menginap di Pangalengan ini ya. Ya ini suasana pagi harinya di Bob's Container ini seperti ini. Mataharinya dari belakang kita. Jadi kalau kemarin tuh kita dapetin sunset di sebelah sana, dan untuk sunrise-nya tuh di belakang kita. Suasana pagi harinya yang pasti terang banget karena ini, oh matahari di sebelah sana cuy. Nanti sekarang kita mau bikin sarapan. Nah jadi di jam 7:30 ini kita udah bikin sarapan nih. Sekarang kita mau sarapan dulu. Ini sebenarnya sarapannya belum lengkap, tapi karena di sini tuh banyak banget lalat ya, jadi takut dilalatin duluan. Mau nggak mau kita sarapan dulu. Nanti setelah beres sarapan kita bahas lebih detail lagi ya soal tempat nginep pilihan kita kali ini. Sekarang kita sarapan dulu. Dan selamat pagi. Sekarang tuh jam 9 pagi. Ini tadi kita jam 7:30 kita udah beres sarapan. Kita masih di Bob's Container ya, yang kita pesan pakai Traveloka. Dan sekarang ini kita lagi di bagian halamannya nih. Ini dekat tempat duduk-duduk juga, di bagian dekat tempat api unggunnya juga. Ini tuh di luar nyaman, di dalam tuh udah agak-agak panas. Sekarang tuh jam 9 pagi sudah lumayan cerah. Jadi kita di bagian luarnya masih dingin-dingin adem gitu sih. Di bagian kontainernya itu lumayan agak gerah. Dan sekarang kita setelah beres ini satu hari satu malam, kita mau bahas aja kelebihan sama kekurangan tempat ini yang kita rasain. Pertama-tama kita bahas dulu soal kelebihannya. Kelebihan pertama itu soal harganya. Kita dapat harganya 200 ribuan. Menurut kita tuh worth it banget. Kenapa? Karena 200 ribuan itu kita dapetin kamar mandinya di dalam, dapetin juga peralatan masak, jadi dapetin dapur. Makanya kita untuk sarapan dan makan malam tuh kemarin kita bisa masak-masakan aja. Jadi enak juga, seru-seruan kalau bisa masak-masak di sini. Selanjutnya juga tempatnya ini Instagramable. Jadi kalau misalnya foto-foto ataupun video-video tuh oke, kelihatannya oke banget. Dan bagian halamannya ini juga kita nyaman banget ngabisin waktu di sini, walaupun waktu sore-sore, pagi-pagi juga enak buat duduk-duduk nongkrong karena di sini kan rimbun ya, jadi nggak kena sinar matahari yang gerah. Selain itu juga kelebihannya tuh selain Instagramable, murah dan tempatnya nyaman buat santai-santai. Yang pasti suasana di sini di Pangalengan ini kan sejuk banget ya. Jadi itu overall juga nyaman banget, dan dari sini juga kita udah rasain tuh dekat ke beberapa tempat wisata. Jadi lokasi juga masih oke sih ya. Nah jadi itu kelebihan-kelebihan yang kita rasain. Sekarang kita mau bahas aja soal kekurangannya ya. Jadi dengan harga 200 ribu sih kekurangannya lumayan banyak, tapi menurut kita dengan harga segitu tetap worth it sih ya. Kekurangannya itu yang pasti di sini nggak ada wifi, jadi kita nggak dapetin wifi sama sekali. Kita pakai Telkomsel sih sinyalnya oke-oke aja, nggak ada masalah. Selain itu juga di kamar itu nggak ada TV, nggak ada wifi, dan waktu ke bagian kamar kita ini agak turun ke bawah kan, dari bagian waktu kita check-in tuh ada bagian yang harus hati-hati sih ya. Semoga turunannya itu kan cuma tanah doang, itu agak-agak licin juga, takut-takut jatuh juga. Semoga kedepannya diperbaiki dan ditingkatin ya, di beton minimal ya, atau kalau misalnya lebih nyaman lagi sih dibikin tangga gitu sih, lebih nyaman lagi sih. Kekurangannya itu selanjutnya juga yang pasti kalau soal banyak laler sih itu udah soal Pangalengannya sendiri ya, jadi bukan khusus tempat ini. Jadi emang pada waktu pagi hari dan juga sore-sore kemarin itu lalernya banyak banget. Waktu siangnya juga, nanti waktu malam tuh hilang semua si lalernya sih. Jadi overall gimana soal tempat ini, Bob's Container ini, kelebihan setelah kekurangannya setelah kita bahas sebelumnya tadi. Menurut kita dengan harga 200 ribuan aja, tempat ini masih termasuk worth it sih. Kekurangannya juga ada, itu laler banyak banget di depan muka ya. Kekurangannya juga ada, seperti ini dia, lalernya lumayan banyak. Kekurangannya ada, tapi kelebihannya juga masih bisa nutupin sih ya dengan harga semurah ini. Jadi kalau misalnya dapetin harga 200 ribu worth it. Bisa juga masak-masak, Instagramable juga, ke lokasi tempat wisata dekat. Tempat duduk-duduknya juga nyaman di bagian luarnya ini, ada juga platform kayunya. Cuman mungkin platform kayunya udah agak-agak bukan reot ya, gitu lah, udah agak-agak
takut, kita nggak jarang duduk-duduk di sana, jadi kita duduknya di sini aja dekat api unggunnya. Jadi kekurangannya itu ada, tapi kelebihan juga ada. Kalau soal laler sih ya itu spot pengalengannya aja sih ya. Ini sampai ke kaki dong. Jadi overall menurut kita dengan harga 200 ribuan, kalau misalnya kamu udah tahu kamu dapetin seperti apa tempatnya, atau kekurangan sama kelebihannya sih menurut kita tetap termasuk oke-oke aja sih ya buat jadi liburan di sini. Kekurangannya itu pastinya ada, tapi kelebihannya juga nutupin dari kekurangan tempat ini. Jadi overall masih bisa kita tolerir ya 200 ribuan tapi dapetin tempat sekeren ini. Jadi kayak gitu aja review lengkap kita soal tempat kali ini. Sorry, lalernya gimana lagi dong kalau misalnya banyak laler. Jadi seperti itu aja review lengkap kita soal Bobby Story ini. Kalau menurut kamu tempat ini cocok buat liburan kamu karena budgetnya oke dan murah, jadi maksudnya murah tapi juga oke, bisa langsung dipesan aja ya. Tapi kalau misalnya menurut kamu kurang masuk ke kriteria liburan kamu, langsung di skip aja dan cari tempat menginap lainnya. Jadi kayak gitu aja review lengkap. Alertnya men. Jadi kayak gitu aja review lengkap kita kali ini. Kalau misalnya kamu suka sama video kita kali ini, bisa di like aja. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya dari Let's Go Project. Bye. Seriusan lalernya men.